Baik, perkenalkan nama saya Roman Jernate, NIM 23220104, Prodi Manajemen, mata kuliah Riset Operasi. Terima kasih. Baik, di video ini saya akan membahas mengenai metode penyelesaian simplex, di mana seperti yang kita ketahui bahwa metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Sehingga metode simplex dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Metode simplex di sini adalah dikembangkan oleh George Danzig pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan daripada penyelesaian grafik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex. Adalah yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Yang kedua, nilai fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambah satu variabel slack, di mana variabel slack adalah kapasitas yang lebih dan yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Di sini saya ada satu buah studi kasus mengenai kasus maksimasi menggunakan metode simplex, di mana memaksimumkan adalah di sini yaitu 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, di mana fungsi kendalanya adalah 3 buah. Yang pertama, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 2400. Yang kedua, fungsi kendala yang kedua, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 3000. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan kasus di atas adalah yang pertama, yaitu satu, mengubah fungsi tujuan untuk mengubah, di mana untuk mengubah fungsi tujuan yaitu kita ubah fungsi maksimum menjadi negatif, di mana nilai Z yang pertama 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 kita konversi menjadi Z 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Langkah yang kedua selanjutnya, mengubah fungsi batasan, di mana untuk mengubah fungsi batasan kita ubah fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah x1 atau slash 1 sama dengan 2400. Yang kedua, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah slash 1 sama dengan 3000. 2x1 ditambah 3x2 sama ditambah 4x3 ditambah x1 sama dengan 2000. Langkah yang ketiga, masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex, di mana nilai x1 nya di sini min 40, x2 min 20, x3 min 30 dan seterusnya. Langkah yang selanjutnya adalah yang keempat, menentukan kolom kunci, yaitu di mana kita melihat di baris Z atau di tabel Z yaitu nilai yang paling terkecil. Nilai yang terkecil di sini, nilai terkecilnya terdapat pada X1 yang bernilai min 40, saya tandai dengan warna merah, yaitu min 40. Langkah yang selanjutnya yang kelima, menentukan baris kunci BK atau biasa disebut BK. Di sini dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci, di mana nilai kanannya di sini adalah berwarna kuning yaitu 2400, nilai kanannya 2400 dibagi 4 sehingga nilai indeksnya adalah 600. Langkah yang keenam, mencari angka kunci, di mana angka kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh adalah 4, yaitu saya tandai dengan yang berwarna putih adalah 4. Langkah selanjutnya
Langkah yang ketujuh, membuat baris baru kunci atau biasa disebut BBK, di mana untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1, maka baris 1 kita ubah namanya menjadi X1 dan nilai pada baris X1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris baru kunci, kita membagikan kolom kunci sama baris kunci. Contohnya di sini adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1, 2 dibagi 4 sama dengan 0,5, 3 dibagi 4 sama dengan 0,75, dan seterusnya. Langkah ke-8, mencari baris baru selain baris kunci BK, di mana rumusnya yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, di mana nilai Z di sini yang baru adalah X1-nya bernilai min 40 dikurang min 40 dikali 1 sama dengan min 40 ditambah 40 sama dengan 0, sampai pada nilai kanan baru yang bernilai 0 dikurang min 40 dikali 600 yang bernilai 24.000. Langkah selanjutnya, begitu juga dengan S2 dan S3 nya dihitung dengan perhitungan yang sama. Selanjutnya, langkah yang ke-9, di mana masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru, di mana X1 di sini bernilai 0, X2 bernilai 0, X3 min 5, S1 10, S2 0, S3 0, nilai kanan 24.000. Langkah yang ke-10, apabila nilai pada baris Z masih ada variabel bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan negatif, kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Seperti yang kita lihat pada tabel di atas, di mana masih terdapat pada tabel simplex ini terdapat nilai yang negatif, atau di mana di nilai X3 min 5, dan itu masih dilakukan perhitungan yang sebelumnya. Selanjutnya, menentukan baris kolom, baris kunci, dan angka kunci, di mana baris kolomnya yang berwarna tertandai dengan yang berwarna merah, sedangkan baris kuncinya itu yang berwarna kuning, dan yang terakhir angka kuncinya yaitu berwarna putih 2,5, bernilai 2,5. Di sini menentukan baris kunci S3. Nilai baris kunci yang baru X3 dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka baris kunci baris X3 baru, di mana di sini 0 dibagi 2,5 sama dengan 0, 2 dibagi 2,5 sama dengan 0,8, 2,5 dibagi 2,5 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya, sehingga baris baru Z adalah X1 sama dengan 0 dikurang min 1, itu min 1 dikali 0 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Nilai seterusnya, nilai kanan barunya 24.000 dikurang min 5 kali 320 sama dengan 24.000 ditambah 1.800, sehingga nilainya 25.800. Begitu juga dengan baris S1 dan baris S2 nya dilakukan dengan perhitungan yang sama, sehingga tabel simplex yang baru adalah X1 nya bernilai 0, X2 nya 2,5, X3 0, S1 11, S2 0, S3 0, 5,4, nilai kanan 25.800. Karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1 sama dengan 330 unit, X2 1450, X3 sama dengan 320 unit.
Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai kasus maksimasi dengan metode simplex dan penyelesaian dengan matematika, model matematika. Terima kasih.